Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Kawan-kawan sekalian, ketemu lagi di YouTube channel saya. Pagi ini saya akan bercerita dengan kawan-kawan sekalian. Kita kali ini melihat salah satu daripada koleksi saya, yaitu batu satam. Kawan-kawan sekalian bisa memperhatikan batu satam dan liontin batu satam ini. Coba lihat nih. Wow, cakep ya kawan-kawan ya. Nah, ini belakangnya nih. Partnya seperti ini. Urat-uratnya berminyak. Beberapa waktu yang lalu, pada waktu musim batu saya ini saya dapat dari kawan-kawan dari Bangka Belitung. Dan ini batu yang disimpan gitu oleh kawan-kawan untuk tidak dilombakan, karena kalau kemarin sempat dilombakan mesti dia jadi the winner-nya. Karena minyak, bentuk dan strukturnya cakep banget nih. Nah, ini berminyak banget. Orang di Bangka Belitung banyak dijadikan souvenir, dijadikan kepala tongkat komando, kemudian dijadikan cincin. Nah, sekarang saya akan menceritakan sedikit bagaimana tentang sejarah batu satam ini ya, supaya kawan-kawan sekalian bisa berbagi pengetahuan dan ilmu pengetahuan tentang batu satam ini. Batu satam ini adalah batuan khas Indonesia yang banyak sekali kita temukan di daerah Bangka Belitung nih kawan-kawan. Saya benerin posisi saya ya. Nah, jadi biar kawan-kawan tahu kenapa harus batu satam. Jadi selain itu, batu ini juga berwarna hitam. Dia memiliki urat-urat yang khas. Batu satam ini termasuk dalam kelompok batuan langka. Batu ini terbentuk dari proses alam dan tabrakan meteor dengan lapisan bumi yang mengandung timah tinggi sekitar jutaan tahun yang lalu. Serpian batu meteor itu tersebar ke seluruh pelosok dunia seperti Australia, Cekoslowakia, Arab Saudi, dan Indonesia. Tepatnya di Pulau Belitung. Saat jatuh di atas Pulau Belitung, meteor ini telah bereaksi dengan kandungan timah yang banyak yang terdapat di Pulau Belitung, sehingga membentuk batu hitam yang kemudian hari ini kita sebut ini dia batu satam itu. Jadi proses batu satam itu hanya terdapat di Indonesia karena sekarang menjadi batuan langka yang sangat diburu oleh para kolektor di seluruh dunia. Di Belitung sendiri, batu satam ini dijadikan sebagai ikon ibu kota Belitung, yaitu Tanjung Pandan. Semula ya, batu satam ini ditemukan di daerah Buding, Kecamatan Kelapa Kampit. Batu ini ditemukan secara tidak sengaja oleh penambang timah yang beretnis Tionghoa dalam penambangan timah dan kedalaman 50 meter. Menurut sejarah, penamaan batu satam ini didasari atas dua suku kata, yaitu Sa dan Tam. Berasal dari bahasa Cina, suku Kek yang ada di Belitung. Jika artinya secara harfiah, Sa berarti pasir dan Tam berarti empedu, sehingga satam memiliki arti empedu pasir. Jadi batu satam memiliki beberapa nama, tektite dan biliotonite. Istilah tektite ini digunakan oleh para ilmuwan yang telah meneliti batu satam. Sedangkan istilah bilionite digunakan oleh seorang peneliti yang berasal dari Belanda, yaitu Insinyur Wing Aston, yang telah melakukan penelitian terhadap batu satam ini tahun 1922. Jadi batu satam ini sudah diuji di Fakultas MIPA Universitas Padjadjaran dan Laboratorium Kimia Mineral dan Lingkungan. Menurut peneliti ilmiah, sekitar 700.000 tahun yang lalu,
sebuah meteor jatuh ke Indonesia. Meteor ini kemudian menjadi cikal bakal batu Satam. Jadi proses pembentukannya aja kawan-kawan ya sekalian, itu ada 780.000 tahun yang lalu dari sebuah asteroid besar yang menabrak bumi di Laut Cina Selatan, kemungkinan di Teluk Tonkin. Asteroid ini bergerak dari barat laut ke tenggara dan menabrak bumi dengan sudut tabrakan yang kecil. Pada tahap awal tabrakan, energi kinetis dari asteroid yang menabrak bumi ini melelehkan dan menghantarkan momentum kepada lapisan atas batuan di permukaan bumi seperti pasir, lumpur di daerah tabrakan. Lapisan yang meleleh tadi terdiri dari batuan yang mencair, meninggalkan atmosfer bumi dengan pecahan-pecahan batu semi cair berbentuk bulatan-bulatan atau globulus yang namanya tektite tadi. Globulus ini berbentuk bola, jadi dumbbells atau air mata, tergantung pada kecepatan rotasi yang terjadi saat itu. Pembentukan batu tektiles atau batu Satam itu berbentuk bola, dumbbells, dan air mata mendingin dengan cepat. Begitu cepatnya sehingga membentuk kaca, sama dengan kaca tetapi tidak murni, seperti di botol anggur atau di botol-botol minuman. Sekitar 5 hingga 6 menit kemudian setelah tabrakan dengan asteroid terjadi, bola yang sekarang telah membeku menjadi solid, masuk kembali ke atmosfer dan jatuh di Belitung. Karena itu batu Satam masuk kembali ke atmosfer bumi dengan kecepatan tinggi. Gaya gesekan yang dialaminya memanaskan bagian depan daripada batu ini. Bila kaca dipanaskan dengan tidak merata, perbedaan temperatur besar dengan bagian depan belakangnya, ia akan pecah seperti menuangkan air mendidih ke dalam gelas minuman. Jadi bagian depan dari batu Satam ini akan membentuk pecahan-pecahan kecil. Pecahan-pecahan ini ditingkatkan juga oleh tekanan yang intens karena perlambatan kecepatan. Kemudian kecepatan kosmik yang dibawa oleh momentum batu Satam ini pada akhirnya akan berkurang. Dan pecahan batu itu pun juga akan berkurang. Karena itu batu Satam akan jatuh di bumi dengan gravitasi dan gerakan yang lebih vertikal. Di bumi batu Satam itu dibawa oleh air sungai dan mungkin tererosi. Pada akhirnya batu Satam akan bergabung dengan endapan sedimen yang biasanya juga mengandung timah, tererosi dari deposit panas bumi yang terkait dari intrusi batu granit. Ini khas daripada batu Satam. Kawan-kawan sekalian, batu Satam juga memiliki ciri-ciri dan bentuk fisik bulat, lonjong, ada yang berbentuk tidak beraturan, dalam bentuk yang sudah pecah, terbelah, dalam bentuk suseki. Jadi ciri khas daripada batu ini adalah permukaan batu memiliki goretan yang terukir secara alami, tergesek melalui arus air di bawah tanah pada lapisan tanah dengan kedalaman kurang lebih 50 meter. Nah, kawan-kawan sekalian, manfaat dari batu Satam yang menjadi ikon daripada Pulau Belitung ini sudah diproduksi. Jadi Satam ini sudah digunakan berbagai cenderamata untuk khas Pulau Belitung, seperti perhiasan, terutama yang dipakai wanita berupa cincin, giwang, dan liontin. Kemudian dalam kreasi yang lain juga bisa dibuat dengan tongkat, permata batu Satam, cincin pria, dan lain sebagainya. Sehingga sebagai cenderamata, beberapa orang mempercayai batu Satam memiliki kekuatan tersendiri sebagai penangkal racun, penolak jin dan setan. Kalau ini mungkin keyakinan ya kawan-kawan. Tapi kalau saya baca di beberapa hadis literatur yang saya ketahui bahwasanya ketika kerasulan Nabi Muhammad diamanahkan tentang agama Islam ya, di membawa agama Islam sebagai nabi terakhir di tanah Arab, ada beberapa kisah yang diceritakan bahwasanya sekelompok jin yang biasanya mencuri wahyu dari langit, yang biasa terbang ke langit yang sangat tinggi untuk mencuri keberkahan wahyu melalui percakapan para malaikat, pada masa kerasulan Nabi Muhammad SAW itu tidak terjadi lagi.
Karena para jin-jin itu ketika naik ke lapis-lapis langit, mereka telah dilempar oleh bola-bola api. Bola-bola api ini konon ya meteor ini. Jadi mungkin kenapa batu-batu meteor ini para alim ulama juga suka mengenakannya. Mungkin kalau kita lihat daripada riwayat kisah hadis itu bisa ditransformasikan kepada kehidupan keseharian. Jadi dianggap bahwasanya batu ini adalah batu untuk melempar para jin dan setan. Sehingga akhirnya banyak para alim ulama dan tokoh-tokoh itu mengenakan batu ini sebagai perlambang bahwasanya kekuatan-kekuatan itu bisa tertolak. Kita tidak meyakini itu semua, kawan-kawan sekalian. Kita hanya meyakini daripada sesuatu yang telah digariskan Allah Subhanahu wa taala. Namun ini adalah perhiasan yang kalau kita tarik dia juga memiliki kisah dan berita gitu tentang hal ihwal ceritanya. Batu ini kenapa harus ada di sini? Ditemukan di mana? Sejarahnya seperti apa? Kemudian batu ini digunakan manfaatnya untuk apa dan lain sebagainya. Energinya seperti apa? Ini kawan-kawan sekalian, sekedar cerita hal ihwal kenapa harus batu satam. Bagi kawan-kawan sekalian yang menyukai channel YouTube saya, silakan like, share, and subscribe. Bisa di-share ke Facebook, bisa di-share juga ke Instagram, supaya saya lebih bersemangat lagi mencari berita tentang batu-batu, terutama batu-batu mutu manikam yang ada di Indonesia yang tercinta. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.